Saat itu pula Kodrat yang terluka parah sekuat tenaga kembali meruqyah si ibu. Akhirnya, setelah melakukan adu mekanik yang sengit, Kodrat berhasil membebaskan si ibu dari pengaruh si iblis. Dalam kondisi yang masih puyeng, si ibu pun panik saat melihat bekas galian di tempat tersebut. Sontak Kodrat pun kaget saat melihat putranya bangkit dari kuburan Alif. Lantas dengan genjutsunya si iblis Aswala kembali berusaha meruntuhkan iman Kodrat. Sangat gelap, Ustaz. Setelah mengingat hal tersebut, kini Kodrat berusaha mengikhlaskan anaknya dengan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. meski lagi-lagi gagal meruntuhkan iman Kodrat, si iblis yang frustasi berkata jika ia akan tetap berusaha menyesatkan manusia sampai kiamat. Karena pastinya Saiton akan menggunakan segala cara untuk menyesatkan manusia. Karena pada video kali ini Sakai akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang melulu kalian request, bahkan saat film ini masih tayang di bioskop. Cik atau kalem, akhirnya dibahas juga kan karena sudah nongol di Disney Plus Hotstar, dimana film ini berjudul Kodrat 2022. Bercerita tentang seorang ustadz bernama Kodrat yang berusaha kuat dari segala macam pengaruh iblis yang ingin menyesatkannya. Apalagi keadaan semakin diperburuk dengan banyaknya keanehan yang terjadi di tempat pesantrennya didirikan. Penasaran dong atau malah sudah nonton bang? Biar peduli pagong. Oke lah, daripada kalian kelamaan sampai kalian amuk-amukan pengen cepet-cepet beli baju bedug, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Persiapkan mental kalian karena film kita akan awali dengan prosesi ruqyah mengerikan yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat kepada putranya. Di tengah proses ruqyah, sosok yang merasuki Alif berkata jika Kodrat akan tersiksa oleh rasa bersalah. Sontak Ustadz Kodrat yang mirip Pinoge Bastian pun syok parah saat melihat putranya tewas terfatality. Sebenarnya sosok seperti apa iblis Aswala ini? Penasaran dong? Tenang, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 3 tahun setelah insiden tersebut, Sin memperlihatkan Kodrat yang mendekam di penjara karena malah menjadi tersangka atas tewasnya Alif saat diruqyah. Terlihat Kodrat yang masih tidak bisa menerima kenyataan terus menatap foto keluarganya yang kini telah tiada. Di saat itu pula si Abah yang merupakan teman satu sel Kodrat kembali mengingatkan dan meminta Kodrat kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi Kodrat yang sudah putus asa langsung menolak karena kini ia sudah tidak lagi mempercayai pada kuasa Tuhan. Mengerikan sekali. Sesaat kemudian seorang sipir masuk ke dalam sel dengan tingkah aneh. Lalu tiba-tiba
Tanpa diduga, sipir ini telah dirasuki sosok iblis Aswala dan berusaha menghabisi Kodrat. Di tengah kepanikan, si Abah yang datang meminta para petugas untuk menolong Kodrat. Aneh sekali, Kodrat yang siuman pun heran saat tiba-tiba mengenakan ihram dan berada di padang pasir yang sangat luas. Di tengah teriknya matahari, Kodrat yang kebingungan berusaha mencari bantuan. Merasa telah kufur nikmat, Kodrat yang mendengar suara azan langsung bertayamum dan segera menunaikan sholat. Rupanya, apa yang Kodrat alami merupakan perjalanan spiritual saat dirinya mengalami mati suri. Terlihat Kodrat pun panik saat tersadar di kamar mayat. Singkat cerita, setelah Kodrat dibebaskan dengan menggunakan bus TKM alias Tekedah Mayar, Kodrat menempuh perjalanan panjang menuju pesantren Ustadz Rohim, tempatnya dulu menimba ilmu. Sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan ceker, Kodrat terlihat menatap ke arah seorang bocil yang terus menangis. Dan tanpa diduga setelah mengalami mati suri, kini Kodrat mampu melihat makhluk tak kasat mata, bak anak Indihome. Di tengah perjalanan, langkah Kodrat pun terhenti saat mendengar suara Rukiah dibarengi jeritan-jeritan. Tapi meskipun mampu membantu, namun Kodrat yang trauma memilih untuk tidak peduli dan melanjutkan perjalanan. Di saat itu pula tiga ibu terlihat keheranan saat melihat tingkah Kodrat yang aneh. Setibanya di tempat pengajian, seorang ibu cantik bernama Yasmin langsung membantu si pemilik rumah bernama Tanti untuk menyiapkan hidangan di pengajian. Di tengah kesedihan, Tanti pun mengungkapkan tentang keadaan Jihan yang kini semakin memburuk. Karena di setiap tengah malam, Jihan yang mengalami kerasukan ekstrim melebihi Aing Maung selalu berteriak kesakitan dan seakan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan baru juga beres ngomong, sambil menahan tangis, Tanti yang tak tahu harus bagaimana berusaha menenangkan putrinya tersebut. Bagaikan kerasukan vokalis band metal, Jihan pun akhirnya modar secara mengenaskan. Di sisi lain, Kodrat yang sampai di area pesantren pun heran saat melihat kondisi pesantren yang tandus dan tak terawat. Lalu tiba-tiba datanglah si Jabrig yang terlihat sok keras dan menanyakan maksud kedatangan Kodrat ke tempat ini. Tapi di saat itu pula, Randi Pangalilah si Jafar mengenali Kodrat dan langsung menyambut kedatangannya. Dan langsung mengajak Kodrat untuk menemui guru mereka yang kini terbaring sakit. Setibanya di kamar Ustadz Rohim, Jafar pun mengungkapkan jika guru mereka jatuh sakit sejak kematian Alif, anaknya Kodrat yang tidak wajar. Dan Ustadz Rohim yakin ada campur tangan sosok jahat. Tak cuma itu, sakitnya Ustadz Rohim berimbas buruk pada warga desa yang mengalami paceklik dan gagal panen berkepanjangan. Parahnya lagi, gangguan gaib seperti kerasukan yang kini terus-menerus dialami oleh warga desa. Lantas Jafar pun menanyakan tentang kemampuan khusus yang Kodrat miliki setelah gagal meruqyah Alif. Mendengar hal itu, Kodrat pun termenung. Apalagi ia merasa jika sakitnya Ustadz Rohim berkaitan dengan iblis Aswala yang pernah ia hadapi. Sesaat kemudian, Jafar yang harus melakukan ruqyah di rumah warga meminta Kodrat untuk menjaga Ustadz Rohim.
Singkat waktu melampun poek, terlihat Yasmin si janda kembang sedang bercengkrama dengan putranya yang ketergantungan kursi roda bernama Alif. Ya, nama anak Yasmin sama dengan mendiang anaknya Kodrat. Di saat itu pula Alif yang merasa bete meminta si ibu menemaninya bermain. Akan tetapi si ibu yang tidak ingin ketinggalan berita kelanjutan kasus anak pejabat pajak meminta Alif untuk segera tidur. Tapi sesaat kemudian Yasmin pun heran saat mendengar Alif mengobrol sendiri. Di tengah ketakutan, si ibu pun dikagetkan dengan kedatangan putrinya yang baru pulang ador-adoran gak jelas. Neng, kalau ador-adoran inget waktu, jangan kayak bondon di pasar. Apa sih, jangan kepo sama urusan anak muda. Kayak ibu gak pernah muda aja. Mendengar sautan Asya, ibu pun berusaha menahan diri untuk tidak menggablok congor anaknya ini. Lantas si ibu pun memberitahu tentang kabar meninggalnya Jihan yang diakibatkan kesurupan. Mendengar hal itu, Asya si paling open minded tidak percaya pada hal-hal gaib, menyalahkan prosedur pengobatan yang dilakukan orang tua Jihan. Bukannya bawa ke puskesmas, malah dijampe-jampe. Dasar kolot, ujar si Jihan. Di tengah percekcokan, keanehan pun mulai terjadi di kamar Alif. Melihat Alif yang terkapar di dekat lemari, Asya dan si ibu langsung membopongnya ke atas kasur. Melihat keanehan yang tak manuk di akal si Asya, ia pun langsung pergi. Di keesokan harinya, Asya yang akan berangkat sekolah menyempatkan diri membantu si ibu merawat Alif. Tapi karena besok UTS, si ibu pun menyuruh Asya untuk cepat berangkat. Sontak si ibu pun heran saat melihat Alif yang tiba-tiba bangkit. Dengan tatapan tajam, tiba-tiba Alif menanyakan lemarinya. Nah, itu Sete Sujang, lemari mah ibu pindahin ke gudang. Tanpa si ibu sadari, Alif telah dirasuki sosok penghuni lemari. Singkat waktu, malam pun poek lagi. Sambil menjaga Ustadz Rohim, Kodrat terus berzikir dan berusaha kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Kodrat pun merasakan firasat buruk saat melihat fotonya bersama Ustadz Rohim terjatuh. Di sisi lain, si ibu dan Asya terlihat mencari-cari Alif yang entah kemana. Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. Melihat kelakuan Alif yang aneh, si ibu yang muak akhirnya berkata jika si ayah yang selama ini Alif sebut-sebut itu sudah meninggal. Lalu tiba-tiba menyadari Alif kesurupan, si ibu pun meminta Asya menjaga gudang, sementara si ibu akan mencari bantuan. Singkat cerita, ketika Kodrat membuka gerbang pesantren, ia pun heran saat melihat Yasmin meminta bantuan untuk meruqyah anaknya. Akan tetapi Kodrat yang masih trauma langsung menolak dan meminta Yasmin untuk menunggu Ustadz Japar. Mendengar Yasmin menyebut nama Alif, sontak membuat Kodrat langsung teringat pada anaknya. Di sisi lain, Asya yang sedang menjaga pintu gudang terlihat menahan tangis saat Alif menyalahkannya atas insiden kecelakaan yang membuat ayah mereka meninggal serta membuat kaki Alif lumpuh. Di mana insiden itu terjadi saat Alif bersama si ayah mencari si Asya bebal yang doyan ngador keluyuran bersama teman-temannya. Alif pun berkata jika pada saat ini si ayah sedang berada bersamanya. Mendengar hal itu, Asya yang melihat gembok tiba-tiba terbuka langsung mencari keberadaan Alif. Mendengar suara Alif di dalam lemari, Asya pun berusaha membujuk adiknya untuk kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba
Ternyata dengan genjutsunya, sosok yang merasuki Alif memperlihatkan persiapan pesta kejutan yang keluarga Asya lakukan. Jelas saja Asya pun menangis saat melihat si ayah masih hidup. Saat Asya masih mampu melawan genjutsu, makhluk itu langsung menuntun Asya untuk kembali memotong kue. Sontak si ibu pun syok parah saat melihat Asya yang terluka parah. Lantas Kodrat berusaha membebaskan Asya dari genjutsu iblis. Sesaat kemudian, Kodrat yang tidak ingin mengulang kesalahan kini berusaha meruqyah Alif dengan sekuat imannya. Setelah adu mekanik bagaikan Ustadz Wiro Sableng, akhirnya Kodrat berhasil melakukan ruqyah Alif. Singkat waktu, di tengah perjalanan pulang, langkah Kodrat pun terhenti saat merasakan aura aneh yang menyeruak. Sontak Kodrat pun tak bisa menahan amarahnya saat melihat wujud iblis Aswala. Tapi tiba-tiba meski merasakan pegal dan encok, Kodrat yang merasakan hal buruk akan terjadi pada Alif berusaha untuk bangkit. Di saat itu pula keanehan pun mulai terjadi di rumah Yasmin. Dan selang beberapa saat keanehan pun semakin menjadi-jadi. Tapi anehnya kesurupan Alif langsung terhenti saat Ustadz Jafar datang. Sesaat kemudian Jafar yang akan membawa Alif ke pesantren tiba-tiba dihadang oleh Kodrat. Di tengah kepanikan, Kodrat mengungkapkan jika ia harus segera menolong Alif agar iblis Aswala tidak menjadikan Alif sebagai korban berikutnya. Akan tetapi, Jafar yang tak ingin Kodrat mengulangi kesalahan langsung menolak, apalagi ia merasa jika Kodrat hanya berusaha menuntut balas pada si iblis atas kematian anaknya. Di keesokan harinya, Asya pun curcol kepada Kodrat tentang penyesalannya yang tak mempercayai hal gaib dan agama. Dan kini ia mulai mempertanyakan tentang takdir Tuhan, di mana ia merasa Tuhan terus menguji keluarganya dengan cobaan yang bertubi-tubi. Mendengar hal itu, Kodrat pun berkata jika takdir yang Tuhan berikan merupakan jalan terbaik untuk umatnya, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kesanggupan umatnya. Mendengar hal itu sontak membuat Asya tersadar. Hingga di tengah obrolan, terlihat ayah Jihan yang sedang menenangkan istrinya di pinggir jurang tiba-tiba ngamuk dan menghampiri Kodrat yang satu pesantren dengan Jafar. Si ayah pun muak dengan Ustadz Jafar yang telah menjual agama demi memperkaya diri, dan Jafar selalu memeras harta warga setelah melakukan ruqyah. Buat harta dan kekayaan, pergi!
Sontak mereka pun syok parah saat melihat Tanti terjun bebas ke jurang akibat trauma. Singkat cerita, setelah kondisi Alif membaik, Kodrat pun langsung menanyakan apakah benar Jafar sering memungut upeti untuk Ruqyah. Mendengar hal itu, Jafar pun mengungkapkan jika apa yang ia lakukan merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali pesantren mereka. Tapi menurut Kodrat, apa yang Jafar lakukan justru membuat warga desa semakin menderita. Apalagi hal itu jauh dari apa yang telah Ustadz Rohim ajarkan. Tak terima dengan ucapan tersebut, Jafar langsung mengusir Kodrat dan meminta si Jabrik membantu Kodrat membereskan barang bawaannya. Di malam harinya, kali ini si ibu dan Asya meminta Alif meminum air doa pemberian Ustadz Jafar sambil bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suwe sekali saat listrik mati, si ibu yang tidak berlangganan PLN merasa jika gensetnya kehabisan pertalit. Di tengah suasana mencekam, si ibu segera mencari sekompan pertalit cadangan. Tapi tiba-tiba, si ibu kembali mendengar suara aneh dari dalam lemari. Oh my god! Si iblis Aswala merasuki si ibu melalui luka di pundaknya. Sesaat kemudian, Alif dan Asya pun panik saat mendengar suara pintu rumah yang tiba-tiba terbuka. Di tengah kepanikan, Asya yang rorong-rorong segera mengeceknya. Saat ibunya memanggil, Asya pun disuruh untuk mencari Ustadz Jafar. Dan tanpa berlama-lama, Asya pun langsung pergi tanpa mengetahui jika si ibu sudah dirasuki Aswala. Di sisi lain, Kodrat yang berpamitan pada Ustadz Rohim tiba-tiba mendengar suara Ustadz Rohim memanggil namanya. Lantas Ustadz Rohim membisikkan sesuatu dengan kalimat Jafar berhala. Mendengar hal itu, Kodrat pun merasa jika ada yang tak beres di pesantren ini. Dan saat Kodrat akan pergi, ia pun menanyakan keberadaan Jafar sekali lagi. Setelah meratakan skuad Jafar dengan jurus Wiro Sableng, Kodrat pun bergegas mencari si Jafar. Eta si gobloy. Kodrat pun syok parah saat melihat Jafar selama ini bersekutu dengan iblis. Saat Kodrat terpojok, Jafar yang sok gege langsung mengambil semangkuk darah dan meminta Kodrat untuk menyembah iblis Aswala. Namun dengan keimanan yang kuat, Kodrat pun menepisnya dan langsung bangkit. Melihat hal itu, Jafar yang tak akan membiarkan Kodrat hidup langsung mengeluarkan jurus golok bedog. Akhirnya, dengan perpaduan jurus Wiro Sableng dan Zoro, Kodrat pun berhasil membuat Jafar terkapar. Di saat itu pula Asa pun datang mencari bantuan. Di sisi lain, si ibu yang telah dirasuki Aswala terlihat akan membakar gudang rumahnya.
Tak cuman itu, ternyata Alif pun akan dikubur hidup-hidup. Dan saat Kodrat bersama Asya tiba, ia pun langsung menanyakan di mana Alif berada. Namun bukannya menjawab, si iblis justru yakin jika kali ini ia bisa menyesatkan Kodrat. Mendengar hal itu, Kodrat pun menyadari jika si ibu telah dirasuki iblis Aswala. Sambil merunduk bak seekor asu, si ibu mengungkapkan jika ia telah mengubur Alif hidup-hidup. Saat si ibu diruqyah, Asya berusaha menyelamatkan Alif, tapi bukannya teruqyah, si iblis malah akan meruqyah balik Kodrat. Setelah dijilat iblis asu, Kodrat langsung membersihkan najis Mugaladoh menggunakan tanah. Di saat itu pula, Kodrat yang terluka parah sekuat tenaga kembali meruqyah si ibu. Akhirnya, setelah melakukan adu mekanik yang sengit, Kodrat berhasil membebaskan si ibu dari pengaruh si iblis. Dalam kondisi yang masih puyeng, si ibu pun panik saat melihat bekas galian di tempat tersebut. Sontak Kodrat pun kaget saat melihat putranya bangkit dari kuburan Alif. Lantas dengan genjutsunya si iblis Aswala kembali berusaha meruntuhkan iman Kodrat. Sangat gelap, Ustaz. Setelah mengingat hal tersebut, kini Kodrat berusaha mengikhlaskan anaknya dengan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. meski lagi-lagi gagal meruntuhkan iman Kodrat, si iblis yang frustasi berkata jika ia akan tetap berusaha menyesatkan manusia sampai kiamat. Akhirnya Kodrat pun berhasil melakukan ruqyahnya dan membebaskan Alif dari pengaruh si iblis. Dan kini Kodrat pun terlihat sudah ikhlas dan merelakan kematian putranya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, ladang para warga terlihat kembali subur dan makmur setelah Kodrat berhasil menyingkirkan pengaruh si iblis dari desa tersebut. Di saat itu pula, terlihat pesantren kembali ramai didatangi para santri yang akan menuntut ilmu. Bersamaan dengan hal itu, Kodrat yang melihat kondisi Ustadz Rohim semakin membaik, langsung berpamitan untuk melakukan perjalanan. Di mana kali ini ia akan mencari sosok si iblis yang telah merenggut istrinya. Lantas sebelum pergi, Ustadz Rohim pun memberikan motor dilannya untuk mempermudah perjalanan muridnya ini.
Di jalan, Kodrat pun terhenti saat keluarga Alif memanggilnya. Rupanya mereka ingin berpamitan sembari menunjukkan jika kali ini Alif sudah bisa berdiri. Kodrat pun tak bisa menahan haru saat melihat perkembangan Alif yang mulai bisa berdiri. Lantas setelah berpamitan, Kodrat pun bergegas melanjutkan perjalanan. Apakah perjalanan Ustadz Nyentrik ini akan berlanjut? Patut kita tunggu di sequel keduanya. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Kegagalan Kodrat meruqyah anaknya berujung petaka sehingga si iblis menghabisi anaknya Kodrat. Meski sempat oleng dan dipenjara, 3 tahun kemudian Kodrat kembali ke pesantren. Namun siapa sangka, ia kembali mendapat teror dari si iblis Aswala yang sudah membuat warga desa menderita. Tentunya semua itu diperkuat dengan Jafar yang diam-diam bersekutu dengan iblis itu. Hingga akhirnya setelah kedok kemusyrikan Jafar terungkap, Kodrat pun berhasil menyelamatkan Yasmin dan putranya hingga membebaskan warga desa dari paceklik yang berkepanjangan. Namun di akhir cerita, Kodrat pun kembali mengembara dan ingin mencari sosok pembunuh istrinya. IMDb untuk film ini adalah 7,1 dan menurut Sekah yang cocok diberi nilai 7,8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Kodrat 2022. Jangan lupa like, share, subscribe supaya thanks for watching and see you on next video. Bye bye.